Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas pemantapan PAS. Nah, indikatornya yang pertama, mengidentifikasi jenis muatan listrik pada suatu atom. Yang kedua, menganalisis jenis muatan listrik berdasarkan interaksi muatan listrik yang terjadi. Yang ketiga, menganalisis jenis muatan listrik yang terjadi pada elektroskop. Yang keempat, menganalisis besarnya gaya Coulomb dua buah muatan listrik. Yang kelima, menghitung kuat arus listrik yang mengalir melalui penghantar. Yang keenam, membandingkan nilai hambatan kawat penghantar yang sejenis jika panjang kawat berbeda. Yang ketujuh, menghitung nilai hambatan pengganti suatu resistor yang dirangkai secara seri. Yang kedelapan, membandingkan nilai hambatan pengganti beberapa resistor yang disusun secara seri dan paralel. Yang kesembilan, menghitung nilai hambatan pengganti suatu resistor yang dirangkai secara seri dan paralel. Dan terakhir, menghitung nilai kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian paralel berdasarkan hukum 1 Kirchhoff. Baik anak-anak, kita langsung saja membahas soal-soal pemantapan PAS. Yang pertama, terdapat dua buah atom A dan B. Apabila satu elektron A berpindah ke atom B, maka jenis muatan atom A dan B sekarang menjadi: atom A akan netral karena jumlah muatan positif dan negatif menjadi sama, sedangkan atom B akan menjadi bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Soal nomor 2. Sebuah batang plastik bermuatan negatif didekatkan pada kepala elektroskop seperti pada gambar. Jika kepala elektroskop disentuh dengan ujung jari, maka jawabannya adalah elektron akan pindah menuju ground melalui ujung jari. Selanjutnya, jika batang plastik dan ujung jari dijauhkan dari kepala elektroskop, maka elektroskop akan bermuatan positif. Oke, Mem akan jelaskan mengapa elektron yang pindah ya, bukan proton. Perhatikan yang Mem kasih tanda. Nah, di sini terjadi interaksi muatan listrik tarik-menarik antara muatan listrik positif dan negatif, sehingga elektron yang ada di daun elektroskop pindah melalui tangan menuju ground. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar A, B, C, D. Jika sebuah batang kaca yang telah digosok kain sutra didekatkan ke kepala elektroskop, maka kondisi yang benar yang dapat menunjukkan distribusi penyebaran muatan listrik pada elektroskop adalah, nah, ingat, ketika batang kaca digosokkan ke sutra, maka batang kaca itu akan cenderung bermuatan positif karena elektron dari batang kaca pindah ke kain sutra ketika digosok. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 4. Dua buah muatan listrik P dan Q terpisah sejauh R, saling menolak dengan gaya 100 Newton. Jika kedua muatan masing-masing menjadi 1 P dan 4 Q, serta terpisah sejauh 2 R, maka gaya tolak menolak antara kedua muatan tersebut menjadi, nah, kita gunakan perbandingan. F1 berbanding F2 sama dengan Q1 kali Q2 per R1 kuadrat dikalikan R2 kuadrat per Q1 dikali Q2. Kita masukkan nilainya ya. F1-nya 100 Newton, Q1 dan Q2-nya kita ganti dengan huruf P dan Q. Kemudian R1 diganti dengan R. Kemudian R2 diganti dengan 2R. Jangan lupa dikuadratkan. Banyak dari kalian yang lupa untuk mengkuadratkan. 2R kuadrat itu menjadi 4R kuadrat. Maka kita bisa coret besaran-besaran yang sama, sehingga hasilnya adalah 100 per F2 sama dengan 1 per 1, atau F2 sama dengan 100 Newton. Soal berikutnya, suatu komponen listrik memiliki hambatan listrik sebesar 100 ohm jika beda potensial pada kedua ujung penghambat listrik adalah 25 volt. Berapakah besar arus listrik yang mengalir? Kita gunakan hukum ohm, V sama dengan I kali R, di mana I-nya itu adalah V per R. V-nya adalah 25 volt atau tegangan. R-nya hambatan 100 ohm, jadi hasilnya 1 per 4. 1 per 4 kita desimalkan menjadi 0,25 ampere.
Berikutnya, sebuah kawat penghantar memiliki panjang 2 meter dengan nilai hambatan listrik 10 ohm. Jika kawat penghantar sejenis memiliki luas penampang yang sama dan memiliki panjang sebesar 4 meter, maka nilai hambatan listrik kawat penghantar tersebut sebesar, kita gunakan rumus R sama dengan Rho L per A. Karena diketahui di soal penghantar yang sejenis dan luas penampang sama, maka Rho dan A kita bisa coret. Ya, di dalam perhitungan kita tidak munculkan lagi Rho dan A. Sehingga rumus perbandingannya adalah R1 per R2 sama dengan L1 per L2, di mana R1 itu adalah 10 ohm, R2-nya dicari, kemudian L1-nya adalah 2 meter, L2-nya yaitu 4 meter. Maka kita kalikan silang, hasilnya R2 sama dengan 10 dikali 4 per 2, sehingga kita bisa coret ya menjadi 10 kali 2. Jadi R2-nya adalah 20 ohm. Berikutnya, berapakah nilai hambatan pengganti atau hambatan total jika terdapat 3 buah hambatan dirangkaikan seri seperti gambar? Jika rangkaiannya seri, kalian tinggal jumlahkan saja. 2 tambah 8 tambah 10 hasilnya 20 ohm. Soal berikutnya, berapakah nilai hambatan pengganti atau hambatan total jika terdapat 3 buah hambatan dirangkai secara paralel seperti gambar? Rangkaian paralel adalah rangkaian yang memperkecil nilai hambatan pengganti. Sehingga rumus untuk mencari hambatan pengganti 1 per RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Kita samakan penyebutnya. 2, 3, dan 6 penyebutnya 6. Jadi 3 per 6 ditambah 2 per 6 ditambah 1 per 6. Hasilnya adalah 6 per 6. Jangan lupa ya, kalian seringkali salah pada soal ini. Kalian lupa untuk membalikan. Tetapi jika nilainya sama 6 per 6 ya, kalian aman. RP sama dengan 6 dibagi 6 tetap 1. Terdapat 3 buah hambatan listrik dirangkai secara seri dan paralel. R2 dan R3 dirangkaikan secara paralel, kemudian di depannya ada rangkaian seri. Maka hambatan totalnya adalah, kita hitung satu persatu. Banyak di antara kalian yang salah dalam konsep ini. Kalian hitung misalkan begini nih, 2 ditambah ya, ini seperti pertambahan biasa, 1 per 3 ditambah 1 per 6. Ini gak boleh seperti ini ya. Kita selesaikan terlebih dahulu rangkaian hambatan yang paralel. Maka nilainya 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Hasilnya adalah 3 per 6. Jangan lupa dibalik. Jadi hasilnya 6 dibagi 3, 2 ohm. Lalu R totalnya tambahkan. Jadi hasilnya 4 ohm. Maka I menggunakan rumus hukum ohm. I sama dengan V per RT. RT itu adalah R total. Jadi 3 dibagi 4, 0,75 ampere. Perhatikan 4 rangkaian hambatan listrik bawah ini. Jika semua hambatan identik atau sama, maka nilai hambatan pengganti atau hambatan total yang paling besar dan yang paling kecil yang mana? Nomor 1 ini adalah rangkaian hambatan seri. Ingat, ciri-ciri dari rangkaian seri adalah memperbesar nilai hambatan pengganti atau hambatan total. Maka berdasarkan keempat gambar tersebut, yang paling besar untuk hambatan pengganti adalah nomor 1, yaitu rangkaian seri. Kemudian manakah yang paling kecil? Ingat, ciri dari rangkaian paralel adalah memperkecil nilai hambatan pengganti. Semakin banyak hambatan listrik yang dirangkaikan secara paralel, maka nilai hambatan penggantinya atau hambatan totalnya semakin kecil. Jadi, yang paling besar nomor 1, sedangkan yang paling kecil nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini, ada R1, R2, R3 dirangkai secara seri. Kemudian dicari kuat arus. Nah, pertama, mencari hambatan pengganti. Kalian pasti sudah paham ya. Untuk rangkaian hambatan seri, mencari hambatan penggantinya, kalian jumlahkan 2 tambah 3 tambah 7, hasilnya 12 ohm. Kemudian mencari kuat arusnya, dihitung menggunakan rumus hukum ohm. I sama dengan V per RT. RT itu R total. Jadi 24 dibagi 12, hasilnya 2 ampere. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 buah hambatan dirangkaikan secara seri dan paralel. Maka tentukan I1, I2, I3, VAB, dan VBC.
kalian cari terlebih dahulu hambatan penggantinya. Selesaikan dulu yang secara paralel. Maka hasilnya 1/RP sama dengan 1/15 ditambah 1/30. Samakan penyebutnya, 2/30 ditambah 1/30. 2 tambah 1, 3. Jangan lupa dibalik. Jadi 30 dibagi 3, 10 ohm. Nah, untuk R totalnya kita tambahkan dengan yang depan, R1. Jadi R total 20 tambah 10, 30 ohm. Nah, untuk mencari I, menggunakan rumus hukum ohm. I sama dengan V per RT. 12 dibagi 30. Kita perkecil menjadi 2/5 atau 0,4 ampere. I1 adalah kuat arus yang melalui hambatan yang pertama. Perhatikan hambatan yang pertama ini dirangkaikan secara seri. Sehingga berdasarkan ciri-ciri dari rangkaian seri, kuat arus yang mengalir adalah sama. Jadi I1 akan sama dengan I sumber. Ya, hasilnya 0,4 ampere. Nah, untuk mencari I2 dan I3 kita gunakan perbandingan. 2 berbanding I3 sama dengan 1/R2 berbanding 1/R3. Kita masukkan nilai perbandingan R-nya atau hambatannya. 1/15 berbanding 1/30. Kalikan dengan nilai 30 atau kalikan dengan nilai yang terbesar. Jadi 30 dibagi 15, 2. 30 dibagi 30, 1. Jadi nilai perbandingan I2 berbanding I3 sama dengan 2 banding 1. Jadi I2 sama dengan nilai perbandingannya yaitu 2 dibagi 3. 3 itu diperoleh dari 2 tambah 1. Jadi 2/3 dikali 2/5, hasilnya 4/15. Kemudian I3 sama caranya, nilai perbandingannya 1/3 dikali 2/5. Hasilnya 2/15 ampere. Yang dicari adalah VAB. Mencari VAB berarti di sini, ini V-nya. Berarti tegangan pada ujung-ujung hambatan yang pertama, I1 dikali R1. Jadi I yang pertama itu 2/5 dikali 20, hasilnya 8 volt. Dengan cara yang sama untuk mencari VBC, kalian perhatikan titiknya. Di sini, VBC itu berada di ujung-ujung hambatan paralel. Sehingga rumusnya I total dikalikan RP atau R paralel. I totalnya 2/5 dikali 10, hasilnya 4 volt. Perhatikan titik A dan C itu berada di ujung-ujung, berarti total keseluruhan. Jadi I total dikali R total sama dengan 2/5 dikali 30, hasilnya 12 volt. Atau sama dengan tegangan sumber, yaitu 12 volt. Baik anak-anak, soal yang terakhir, perhatikan tabel di bawah ini. Ada lampu pijar, lampu neon, dan televisi. Masing-masing digunakan pada lama pemakaian yang berbeda-beda. Apabila harga listrik per kWh Rp2.000, hitunglah biaya listrik yang harus dibayarkan oleh penghuni rumah tersebut tiap bulannya. Anggaplah 1 bulan terdiri atas 30 hari. Pertama, kalian harus mencari total energi listrik yang digunakan per harinya. Rumus energi listrik adalah P kali T. Oleh karena itu, kalian hitung satu persatu. Untuk W1 yaitu lampu pijar, 5 buah lampu pijar dikali 20 watt dikali 12 jam per hari. Hasilnya 1200 Wh. Untuk lampu neon, 6 buah lampu neon dikali 10 watt dikali 10 jam per hari. Hasilnya 600 Wh. Untuk televisi, 1 buah televisi dikali 80 watt dikali 10 jam per hari, hasilnya 800 Wh. Jadi total energi listrik per hari 2600 Wh. Karena harga listrik dalam satuan kWh, maka kita ubah menjadi kWh dibagi 1000. Hasilnya 2,6 kWh. Maka biaya listrik per bulan 2,6 kWh per hari dikali Rp2.000 per kWh dikali 30 hari. Hasilnya Rp156.000. Baik anak-anak, Mem akan memberikan tips sukses menghadapi PAS. Yang pertama, belajar dicicil dari sekarang. Jangan mendadak. Kalau mendadak, ya kalian juga akan lupa pada saat PAS. Kemudian yang kedua, pelajari materi yang masih belum paham. Kemudian yang ketiga, fokus pada kisi-kisi soal atau pemantapan. Jangan belajar yang di luar kisi-kisi. Kita fokus karena indikatornya sudah diberikan. Nah, itulah tips sukses menghadapi PAS. Selamat belajar, Tuhan memberkati.